Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin pemirsa Majelis Ilmu yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan bicara tentang Anda difitnah, maka Anda mestinya senang. Anda difitnah, maka gembiralah. Saya ulangi, Anda difitnah, maka gembiralah. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Jangan sekali-kali engkau melecehkan, menggunjing satu kelompok dengan kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairum minhunna, barangkali yang digunjing itu, yang ditertawakan itu jauh lebih baik dari diri Anda. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna, dan jangan pula sekelompok perempuan itu menertawakan, mengunjing sekelompok perempuan yang lain, asa ayyakuna khairum minhunna, barangkali yang digunjing itu jauh lebih baik daripada yang mengunjingnya. Dalam ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi al-ayah. Dalam ayat ini Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah diri kalian dari berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebenarnya berburuk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi dalam ayat 11 dan 12 itu Allah menyampaikan bagaimana dosa orang yang menggunjing orang lain, dosa orang yang berprasangka, dosa orang yang memfitnah, dan dosa orang yang mubah. Dalam ayat yang lain, al-fitnatu asaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saat ini saya tidak akan membahas dosa-dosa orang yang memfitnah itu. Kita fokus akan bicara tentang bagaimana bagi orang yang difitnah. Maka sekali lagi saya ingin menyampaikan, ketika Anda difitnah, bergembiralah. Saya ulangi, ketika Anda difitnah, bergembiralah. Kok bisa seperti itu? Ada 3 konsekuensi logis ketika Anda difitnah. Yang pertama, ketika Anda difitnah, maka dosa-dosa Anda akan ditransfer kepada orang yang fitnah. Ada 3 golongan orang yang terlibat dalam fitnah ini. Yang pertama, orang yang membuat fitnah. Ini orang yang produk. Yang kedua, orang yang mendengar kemudian mempercayainya tanpa tabayun, dia juga ikut menyebarkan. Yang ketiga adalah orang yang percaya tapi tidak tabayun, tidak cross check kepada dia percaya tapi tidak cross check kepada orang yang difitnah. Maka 3-tiganya itu mendapatkan transferan dosa dari orang yang difitnah. Bayangkan kalau yang memfitnah Anda 3 orang, 9 orang, 900 orang, 1000 orang, maka dosa Anda yang 1000 itu ditransfer kepada orang yang memfitnah itu. Hanya itu tidak, karena dosa Anda ditransfer kepada orang yang fitnah itu sebanyak orang itu dan selama fitnah itu belum terungkap. Jadi dosa Anda akan ditransfer kepada sebanyak orang yang memfitnah, yang menyebarkan, dan yang percaya kepada fitnah itu tanpa tabayun. Bukan hanya itu, akan tetapi dosa Anda juga akan ditransfer selama fitnah itu belum terungkap. Jadi, kalau Allah belum mengungkap fitnah yang ditimbulkan itu, Allah sebenarnya sayang kepada kita.
Karena Allah menginginkan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diberikan kepada orang yang memfitnah itu. Jadi kalau Allah belum membuka, bukan Allah benci kepada kita. Kalau Allah membiarkan fitnah itu berjalan, bukan Allah benci kepada kita. Bagi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu untuk mengungkap fitnah itu menjadi terang benderang. Kenapa Allah membiarkan? Allah sayang kepada kita agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diberikan kepada orang yang memfitnah, orang yang menyebarkan fitnah, dan orang yang percaya kepada fitnah itu. Itu satu. Yang kedua, konsekuensinya. Seandainya dosa kita sudah habis, maka pahala-pahala orang yang memfitnah kita, menyebarkan dan percaya kepada fitnah itu diberikan kepada kita. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Dia sholat, dia haji, dia melakukan kebaikan, ternyata di akhirat nanti hanya tinggal casingnya saja. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, kemana pahala zakat saya, pahala sholat saya, pahala haji saya, pahala ini dan itu? Apa kata malaikat? Hanya ada catatannya, pahalanya sudah diberikan kepada orang yang kau fitnah. Pahalanya diberikan kepada orang yang engkau sakiti. Pahalanya diberikan kepada orang yang kau gunjingi. Pahalanya diberikan kepada orang yang kau buat marah. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suatu saat fitnah itu pasti dibongkar oleh Allah. Saya ulangi, suatu saat fitnah itu pasti dibongkar oleh Allah, akan diungkap. Nah, pada saat itu maka Allah tidak hanya mengangkat derajat kita nanti di akhirat dengan cara dosa kita diampuni dan pahala orang itu diberikan kepada kita. Nah, kalau sudah dibongkar ini, maka Allah juga akan mengangkat derajat kita di dunia. Maka orang yang memfitnah merasa malu, yang menyebarkan juga seperti itu, dan masyarakat yang percaya juga merasa bersalah. Apa akhirnya? Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya kita diangkat status sosialnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Anda difitnah oleh orang, diam sajalah. Karena itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Saya ulangi, kalau Anda difitnah oleh orang, diam sajalah, karena sebenarnya Allah sayang kepada kita. Dan Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Dan suatu saat Allah ingin mengangkat derajat kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan memberikan manfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.